Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma salamata wal afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruhnya keimanan di tengah banyaknya manusia di atas kekufuran, yang telah memberikan kepada kita cahaya Islam, yang tengah banyaknya manusia di atas kesesatan. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan di tengah banyaknya manusia yang sakit, terbaring di rumah sakit, membutuhkan orang lain, sedangkan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemandirian. Segala puji bagi Allah, pemilik, pengatur, penguasa segala sesuatu, yang telah memberikan kepada kita kehidupan, untuk memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki amalan-amalan kita. Disebabkan hakikat kehidupan tidak diperhitungkan dari siapa yang paling banyak umurnya, akan tetapi qala ta'ala ayyukum ahsanu amala. Akan tetapi yang diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan seorang hamba adalah siapa di antara kalian yang paling baik amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala, dan dikutip pula oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ayyukum ahsanu amala akhlasa wa atba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencontohi dalam beribadah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang paling terbaik adalah amalan yang paling ikhlas kepada Allah dan yang paling mencocoki dengan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita berada sudah melebihi dari 1/2 bulan Ramadan. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara min alamatis saah, dari tanda-tanda hari kiamat, yataqarabus zaman. Di riwayat lain taqarabuz zaman, saling berdekatannya antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Di antara dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu kasyahr wasyahr kas-sab' wal usbu' kal yaum wal yaum kas-sa'ah. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, dan sehari bagaikan sesaat. Di pertemuan yang sebelumnya, sebagaimana yang telah kita rasakan, singkam matongin tu nisa ringa yang asing, singkam makana beru-beru ji antama rumallanga, ngapa na iyan ne bangian ya magiri bageruan na baturi bulan bulan Ramadan. Ndrinna minikana inakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tanda-tanda hari kiamat adalah ketika satu waktu dengan waktu yang lain itu saling berdekatan. Dan begitu pula dengan hari kiamat. Hari kiamat dari orang-orang yang kafir, mereka melihatnya jauh, tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa narahu qariba, akan tapi kami melihatnya dekat. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Walaupun hari Jumatnya tidak ada yang menetapkan Jumat apa yang ditetapkan pada hari kiamat tersebut. Apakah Jumat inikah? Apakah Jumat setahun ke depan, 10 tahun ke depan? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kiamat seorang hamba hakikatnya adalah kiamatnya ketika kematian menjemputnya. Jadi kiamat yang sesungguhnya ia minjo kiamat tojen na batu sere tawa
punna naolo mi dikanaya rikamateang. Rikat tengah sengin na tena disaringi. Siapan tahu mi ni jalani inne katalasa ngarilinoa. Seakan-akan silalon tadudu jacadi. Anjari tololo maki. Lebat tat tololo anjari totoa maki. Lebat anjari totoa anjari carita jena carita cucu-cucunta. Atau anak-anak tak apa erok na paurangi yang asing cucu-cucunta anak-anak tak ia minjoka bajikanta ni panggaukia selama masa talasat tak rilino. Maka dari itu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kepada diri saya. Khususnya kita telah melalui 1/2 dari bulan Ramadan. Agar hendaknya kita menghisap diri kita, memperhitungkan diri kita. Apakah di 1/2 bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita telah banyak melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah lebih banyak kelalaian kita? Apakah lebih banyak hal-hal yang positif kita lakukan di bulan Ramadan, atau lebih banyak kita melakukan hal yang sia-sia? Khususnya alhamdulillah di jemaah kita sekarang ini kebanyakan dari anak-anak muda. Sekali lagi saya mengingatkan kepada anak-anak muda agar meninggalkan perkara yang sia-sia dalam bulan Ramadan, khususnya bermain game, berpacar-pacaran. Fokus mengambil Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kemuliaan dalam kehidupan adik-adikku sekalian. Al-Quran tidak mendatangkan kecuali kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan tidak ada yang sesuatu bersangkutan dengan Al-Quran kecuali kemuliaan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, adik-adikku tahu-tahu yang asing, si paurangi tawa, punna ero kincini ki sukses anatta, ero kincini ki baji anatta, ero kincini toni palompo anatta, kipasibu ki anatta ri Al-Quran. Karena Al-Quran tidak datang kecuali kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mulia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karenta ngaseng ia minjo Allah Subhanahu wa taala panjariki, ansareki dalle, ansareki napasa, ansareki kesehatan. Ia minjo Allah Subhanahu wa taala ampanawi Al-Qur'ana menjadi pedoman tallasatta rilinoanne. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan di tempat yang termulia, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling tersuci di muka bumi, paling terbaik di muka bumi, sampai Dajjal tidak bisa memasuki kota tersebut. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang termulia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, totoanku saripatangku ngaseng adalah mulai dari malam 21 di bulan Ramadan. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku, adik-adikku seluruhnya, agar kita mempersiapkan diri menyambut dari malam-malam yang terbaik yang ada di muka bumi, yaitu khususnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dimulai dari malam 21 Ramadan sampai memasuki 30 bulan Ramadan. Walaupun yang mengatakan juga kalau kita tidak bisa melakukan 10 hari ketaatan penuh, maka minimal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil witri. Maka bersungguh-sungguhlah atau jento yang kia pala doa dari Allah Subhanahu wa taala, atau jento yang kia sambayang, atau jento yang kia sikiri, atau jento yang kia pala popor dari Allah Subhanahu wa taala minimal di waktu-waktu ganjilnya, yaitu di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, karena malam-malam tersebutlah diturunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Azza wa Jalla khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, karena para ulama malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita membaca Al-Quran 1 lembar
Satu lembar itu seandainya seluruh malam kita membaca Al-Quran dibandingkan dengan malam ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, itu lebih bagus 1000 bulan dibandingkan malam yang kita membaca Al-Quran bukan di malam Lailatul Qadar. Ataukah kita beristighfar dengan satu istighfar apala popor kiri Allah Subhanahu wa taala sere pamoporan tadi malam Lailatul Qadar, itu jauh lebih bagus. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala daripada pala popor sisa bulan atau setara 83 tahun lebih. Bayangkan betapa mulianya, betapa nakamasenta Allah Subhanahu wa taala, betapa erona Allah Subhanahu wa taala napantama kiru surugana nasare ke amalan cadi tapi napakalompoi disabakkan pangamasen namai rikat tengaseng. Jadi malam Lailatul Qadar sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku seluruhnya, khususnya kepada toaku ngaseng, agar hendaknya kita bersungguh-sungguh. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Ini yang bisa saya ingatkan kepada seluruhnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya ketika kita menginginkan kemuliaan, bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah dekatnya waktu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dekatnya waktu. Dan waktu hendaknya kita memanfaatkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan hal yang paling ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan berapa lama kita hidup, bukan di mana kita hidup, bukan dengan siapa kita menghabiskan hidup, akan tetapi yang ditanya oleh Allah bagaimana kita menghabiskan kehidupan kita. Apakah kita di atas ketaatan kepada Allah atau di atas kemaksiatan kepada Allah? Pelajaran yang kedua yang bisa dipetik pada kultum yang singkat ini adalah saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada semua orang tuaku, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, dekatkan dengan hal yang mulia. Dekatkan dengan hal yang mulia, khususnya anak-anak tak punairo kiri cini baji anak-anak tak kipasibuki dengan Al-Quran, kisur yang ngaji angapala apilajara masalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang termulia dari seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril, kepada manusia yang termulia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang termulia yaitu Mekah dan Madinah, di malam yang termulia dari seluruh malam yaitu malam Lailatul Qadar. Maka mustahil ketika Al-Quran berada di dalam dada-dada anak-anak kita tidak memancarkan kemuliaan pada dirinya. Disebabkan Al-Quran tidak mendatangkan kecuali kemuliaan. Ini yang bisa kita ingatkan. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jikalau ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Dan saya juga memohon pamit, tidak bisa ikut serta tarwih di sini karena memang jauh sebelum dari beberapa bulan yang lalu saya memang memiliki program dalam hidup saya bahwa saya harus menghatamkan Al-Quran dalam sholat dalam 2 kali. Menghatamkan dengan sendiri, membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan mendengar langsung dari guru langsung dengan 1 kali hataman. Yang dimana di pondok pesantren alhamdulillah di Mahad As-Sunnah di sana ada guru kita, ada Syekh Bilal, yang dimana di sana dibacakan dalam salat tarawih 1 malam 1 juz, yang akhirnya saya mengikuti alhamdulillah tidak pernah lupa, kecuali kemarin waktu saya ceramah 1 hari sebelum ini yang harapannya saya bisa dapat di sana, tapi qadarullah ternyata tidak dapat, sehingga di malam ini mohon maaf saya tidak bisa ikut serta karena mengejar di sana agar target-target kita dalam kehidupan, dalam ketaatan kepada Allah dapat, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh. Dan ini diantara amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan beliau mempelajari Al-Quran, mendengar langsung Al-Quran dari malaikat Jibril 1 kali, dan beliau menghatamkan 1 kali juga dalam kehidupannya dalam membaca. Akan tetapi di akhir ayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan 2 kali. Dan ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi totoaku ngaseng ipamopora punania kanak-kanaku
kana tenan tama rilalang natinta punna injo kabajikan injo wattuna ri Allah Subhanahu wa taala, tapi punna nia salafau injo wattu rinakke ri kekuranganku sikuntung arengku ri kanaya tau. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.